Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-6 sesudah Epifani. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari 1 Petrus pasal 1 ayat 14 yang menyatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertai juga. Bawa rasa bahagia
nama Tuhan, dalam penyesalan dan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita secara silih ganti. Bapa yang Maha Kasih, setiap hari Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir. Namun, seringkali kami tidak menaati firman-Mu, Bapa Maha Kuasa. Kami tahu bahwa dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kami tidak berlandaskan kasih kepada sesama kami. Akibatnya, seringkali pertengkaran terjadi di antara kami. Kami menyakiti dan kami tersakiti. Bapa Maha Kudus, sungguh banyak kesalahan yang telah kami lakukan menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Kami merasa diri paling benar, mata kami dibutakan oleh kesombongan dan keegoisan diri. Kami tidak peduli, merasa terasing dan tertindas akibat dosa dan kesalahan yang telah kami sendirilah perbuat. Tuhan, dengarkanlah doa kami dan pengakuan umat-Mu. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang menyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.
Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan Allah Raja surga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu.
Jemaat terkasih, bersama dengan seluruh keluarga di rumah masing-masing, dan juga bagi jemaat terkasih yang berada di dalam rumah Tuhan pada saat ini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tidak terkukung oleh tembok-tembok gereja. Kuasa Tuhan juga hadir dalam rumah tangga Bapak Ibu. Maka kita percaya ketika kita saat ini akan mempersiapkan hati untuk masuk dalam pemberitaan firman, maka kehadiran Allah, kuasa Allah pun juga hadir dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersama dengan tiap-tiap keluarga saat ini, kami menundukkan kepala kami. Kami mengakui keberadaan kami yang hidup penuh dengan ketidaklayakan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, ke hadirat-Mu yang penuh dengan kesucian. Kami mohon ya Tuhan, ketika hidup kami tidak berkenan di hadapan Tuhan, namun karena Engkau sangat mengasihi kami, Engkau selalu menanti kami, Engkau selalu berupaya untuk membuat kami kembali ke jalan-Mu yang benar. Maka inilah kami ya Allah, yang datang dengan sungguh-sungguh menghadap hadirat-Mu yang kudus, memohon pengampunan atas segala dosa yang kami lakukan, sehingga ketika kami akan membaca firman-Mu, Tuhan layakkan kami, Tuhan mampukan kami mengerti firman-Mu, bahkan Tuhan berikan kami kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami ya Allah, di tengah masa pandemik yang penuh dengan kegelisahan dan kekhawatiran dan ketakutan. Kami mengaminkan bahwa firman-Mu akan menuntun kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengan penuh hikmat kami akan melaksanakan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena firman-Mu akan menuntun kami di tengah jalan yang penuh dengan kegelapan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 yang menyatakan, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekalan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Menurut catatan tradisi yang ditemukan dalam sejarah seorang rasul yang bernama Yohanes, ia adalah saksi mata ketika ia menjadi murid Tuhan Yesus dari antara 12 murid Tuhan Yesus. Dan di antara murid-murid Tuhan Yesus yang kita ketahui mereka banyak mengalami penderitaan, aniaya, dibunuh, mereka mengalami mati martir, sehingga ini merupakan bagian catatan bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh setia dalam memberitakan kebenaran kabar keselamatan. Namun di tengah-tengah 12 murid tersebut ada seorang yang bernama Yohanes, yang hari ini kita membaca surat yang ia tulis. Dan Yohanes adalah seorang yang berhasil memang ditangkap, lalu kemudian dimasukkan ke dalam perapian, ke dalam satu panci yang mendidih. Dan kemudian panci itu tertumpah, lalu kemudian murid-murid Yohanes menyelamatkan dan membawa ia dalam satu tempat persembunyian, lalu kemudian Yohanes disembunyikan di Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos inilah dalam slide yang kita lihat, ada penglihatan yang diterima oleh Yohanes. Dan di dalam penglihatan ini kemudian ia menulis berbagai macam pernyataan yang diungkapkan. Dan kemudian kita tahu bahwa di dalam perjanjian baru ini ada 5 kitab yang ditulis oleh Yohanes, yaitu Injil Yohanes, lalu kemudian 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kemudian Wahyu kepada Yohanes. Kitab Wahyu adalah kitab yang juga ditulis oleh Yohanes ketika ia mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos ini. Tahun berapa Yohanes menulis kitab ini? Diperkirakan Bapak Ibu, 1 Yohanes ini temanya tentang kebenaran, dan ditulis kira-kira tahun 85 hingga 95 Masehi. Kalau kita perhatikan dalam catatan yang ada di dalam slide ini, kita melihat bahwa Yohanes menggumuli tentang kebenaran yang kemudian ia ungkapkan, ia nyatakan. Kepada siapa surat ini ditujukan? Tidak ada salam atau nama orang atau nama tempat atau peristiwa di dalam surat ini. Penjelasan yang paling tepat untuk menerangkan kenyataan yang kita lihat dalam surat 1 Yohanes ini adalah bahwa di tengah-tengah ketika jemaat sedang mengalami persoalan, sedang menghadapi berbagai macam pergumulan, tantangan, dan penganiayaan, maka Yohanes menulis surat 1 Yohanes ini. Dan dalam tujuan yang ia catat, kita melihat bahwa Yohanes menulis kitab ini, yang pertama, yaitu ia membeberkan dan menyangkal doktrin dan etika yang salah dari para guru palsu. Itu yang pertama. Ia mengungkapkan, ia menyangkal doktrin-doktrin yang diajarkan oleh guru-guru yang bisa menyesatkan orang-orang yang sedang dibimbingnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, tujuan dari 1 Yohanes ini adalah untuk menasehati anak-anak rohaninya, bimbingannya agar terus mengejar suatu kehidupan persekutuan yang kudus. Tadi di nyanyian awal kita menyanyikan suci, suci, suci. 1 Yohanes ini pun mendidik kita agar kita mengejar kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, di hadapan Allah dalam kebenaran. Kita dituntun untuk hidup suci
Dan itulah juga tujuan yang kita lihat dalam tulisan 1 Yohanes, agar semua anak-anak Tuhan hidup di tengah-tengah kepercayaannya dan keyakinannya pada Yesus, bahwa mereka harus menjauhkan diri dari segala kehidupan dunia yang bisa menyesatkan. Apa yang disampaikan oleh Injil Yohanes, Bapak Ibu terkasih, ada bahaya di balik tawaran dunia. Kalau kita berbicara soal dunia, apa itu dunia? Karena di dalam 1 Yohanes yang kita baca pasal 2 ayat 15 hingga dengan 17 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Kita tadi sudah membaca, Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa keinginan daging itu merupakan keangkuhan hidup dan bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau saya membacakan kembali 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 hingga 17 ini, Bapak Ibu terkasih, dunia penuh dengan berbagai macam keinginan-keinginan daging. Dunia disebutkan dalam Galatia 5 adalah dunia yang penuh dengan percabulan, dunia yang penuh dengan kecemaran, dunia yang penuh dengan hawa nafsu, dunia yang penuh dengan penyembahan berhala, dunia yang masih percaya dengan sihir, dunia yang penuh dengan perseteruan. Dan dalam KBBI kita memang melihat bahwa apa itu dunia, dan dunia itu merupakan segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Alam kehidupan, lingkungan atau lapangan kehidupan, semua manusia yang ada di muka bumi, dan segala sesuatu yang bersifat dengan kebendaan yang tidak kekal. Nah ini Bapak Ibu, dalam dunia segala sesuatu tidak kekal. Sedangkan dunia dalam Alkitab adalah aion, yaitu digunakan untuk mempertentangkan dunia ini dengan dunia yang akan datang. Juga disebutkan dengan istilah kosmos, yaitu alam semesta, dunia dan isinya, dunia yang dijadikan, manusianya yang universal. Dan kemudian ada istilah lain yaitu oikumen, berarti dunia yang didiami, dan komiso artinya untuk dirawat dan dijaga. Kalau kita memperhatikan istilah dunia ini, berarti dunia ada yang dikasihi atau dijauhi. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, inilah dunia yang dikasihi, yang dikatakan dalam firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah dunia yang dikasihi. Ada dunia yang dijauhi. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 inilah yang kita baca tadi. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalamnya. Mengapa Bapak Ibu terkasih? Karena ketika kita mengasihi dunia, yang dikatakan dalam bahasa aslinya agapau, berarti kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Kalau dalam kitab Injil kita ingat, tidak mungkin seseorang itu mengabdi pada dua tuan, yang satu kepada Mamon, yang satu kepada Tuhan. Kita harus memilih, kita mau mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah, maka segala keinginan-keinginan daging yang tampak, yang memang selalu ada dalam kehidupan dunia ini, yang tadi saya katakan, dan juga tadi kita baca dalam perintah hidup baru, Bapak Ibu, kita mendengarkan terus keinginan-keinginan daging yang ada dalam berita-berita. Dalam berita itu kita melihat ada begitu banyak selalu informasi-informasi yang menyedihkan, yang membuat kita terkadang bisa prihatin, bisa miris, bisa sedih akan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Metafora dunia, mari kita lihat, merupakan kehidupan jasmani manusia atau yang berkaitan dengan kekerabatan atau keturunan keluarga. Itulah daging, metafora daging. Tetapi kita lihat ada sifat jahatnya
yaitu metafora sifat manusia yang jahat dan penuh dengan dosa. Kalau metafora daging yang positif adalah terkait dengan hubungan satu kekeluargaan, saya satu keluarga, saya bertalian, saya punya keturunan dalam hubungannya dengan daging, dan kemudian ini merupakan kekuatan akan kehidupan dalam hubungan kekeluargaan. Tetapi ketika bicara Alkitab mengatakan metafora daging yang bersifat jahat, maka itulah yang diungkapkan dalam Galatia pasal 5 yang dikatakan semuanya itu tidak ada dalam kerajaan Allah. Karena semua yang ada di dalam keinginan daging itu adalah segala sesuatu yang sama sekali tidak berkenan di hadapan Allah. Ketika engkau melakukan segala sesuatu keinginan daging, yaitu hidup dalam percabulan, hidup dalam kecemaran, engkau terus dipenuhi dengan hawa nafsu yang membuat engkau diperbudak, lalu kemudian menyembah berhala, segala sesuatu engkau hanya fokus di luar Tuhan, engkau hanya menyembah segala sesuatu yang engkau harapkan untuk engkau penuhi keinginan-keinginanmu, maka itu merupakan satu penyembahan berhala. Engkau percaya pada sihir, lalu terjadi perselisihan dalam keluarga. Kita tahu masa pandemi semakin hari semakin membuat kekerasan terjadi dalam rumah tangga, ketika keluarga ada di dalam rumah masing-masing justru bukan saling mengasihi, tetapi mereka justru saling membenci, saling menyakiti, saling melakukan hal-hal yang menyakiti anak, menyakiti orang tua dengan perkataannya. Orang tua pun menekan keadaan hidup anak, suami dan istri pun melakukan hal-hal yang tidak sebaiknya dan seharusnya untuk saling mengasihi. Perseteruan terjadi dalam keluarga, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian. Ini semuanya dikatakan oleh firman Allah, ini semua tidak ada dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, kita mengerti dan kita pahami bahwa Yohanes ini sungguh-sungguh menginginkan agar anak-anak Tuhan, agar orang-orang yang percaya kepada Yesus yang ia tulis dalam suratnya dalam 1 Yohanes ini menjauhi keinginan-keinginan daging. Dan keinginan daging ini merupakan keinginan yang akan mencekram manusia untuk kemudian hidup hanya dalam hal yang mengikat dirinya dalam kekuatan. Daya pikatnya kuat, Bapak Ibu. Coba perhatikan, kalau ada seseorang yang melakukan satu perbuatan yang ia rasakan nikmat sesaat, dia berpikir dia itu merupakan bagian dari keinginannya lagi dan keinginannya lagi dan keinginannya lagi. Dosa yang kecil yang kita pikir ini hanya dosa kecil, tapi lihat Bapak Ibu, banyak kali seringkali orang justru terhenti hidupnya oleh karena ada di sepatu itu ada kerikil kecil yang membuat dia tidak bisa berjalan. Kita berpikir bahwa belum ada pergumulan besar atau batu besar. Tetapi ketika kita melakukan hal yang sangat amat kecil, maka itu sudah mulai menjadi dosa yang memberikan daya pikat yang kuat untuk kemudian kita melakukan dosa yang lebih lagi, yang lebih besar lagi dan yang lebih besar lagi, sehingga sungguh tidak berkenan di hadapan Allah. Dengan demikian kalau kita perhatikan dalam slide ini cengkraman kedagingan, contohnya dalam kaitan dengan seksualitas. Tidak ada memang yang 100% kebal terhadap godaan kedagingan atau seksualitas. Dan ini merupakan contoh di mana kita melihat bagaimana Simpson, bagaimana Daud pun mereka jatuh, bahkan Salomo pun jatuh dalam cengkraman kedagingan atau seksualitas ini. Bapak Ibu terkasih, sadari bahwa firman Tuhan yang hari ini disampaikan dalam 1 Yohanes merupakan daya pikat kekuatan iblis yang bisa membuat keluarga tercerai-berai, tersakiti, lalu kemudian segala sesuatu pun jadinya tidak berkenan di hadapan Allah. Terjadinya kerusakan yang berat dalam kehidupan keluarga akibat kedagingan, akibat cengkraman dari seksualitas. Ini sebagai salah satu contoh. Dengan demikian Bapak Ibu, kita lihat bahwa keinginan daging adalah keinginan akan kenikmatan. Dan kenikmatan apa? Oh, kalau saya menikmati makanan, saya menikmati minuman, bagaimana pendeta? Sebatas kita tahu bahwa segala sesuatu ketika ada batas wajar, tahu batasnya sesuai dengan kehendak pencipta, maka segala sesuatu yang kau makan, segala sesuatu yang kau minum pun merupakan bagian dari hal yang baik, yang wajar. Tetapi ketika segala sesuatu di luar batas, maka semuanya itu pun juga membuat kita jadi
menjadikan sebagai jerat untuk kemudian kita terlalu banyak makan, akhirnya kemudian kita bisa jatuh dalam berbagai macam penyakit, terlalu kita membiarkan nafsu, keinginan daging kita, maka segala sesuatu pun akhirnya perlu diwaspadai. Dalam bacaan ini kita juga memperhatikan ada pernyataan yang ditulis oleh Yohanes, yaitu terkait dengan keinginan mata. Kalau tadi keinginan daging, nah ini ada sekarang keinginan mata. Bahayanya keinginan mata. Apa yang kita lihat dalam keinginan mata? Ketika mata melihat segala sesuatu yang masuk kemudian ke dalam hatinya, menjadi pelita bagi tubuhnya, tapi kemudian keinginan mata ini akhirnya bisa mendorong dan membawa hasrat yang kuat. Lalu kemudian dengan keinginan mata, kita bisa melakukan hal yang tidak juga sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya apa Bapak Ibu? Mata melihat milik orang lain, lalu kemudian menginginkan milik orang lain. Itu pun juga menjadi contoh. Jangan mengingini rumahnya sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan mengingini suaminya, jangan mengingini apapun. Karena apa? Keinginan mata, pelita yang membuat akhirnya engkau jatuh dalam berbagai keinginan. Akhirnya itu segala sesuatu pun juga tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hal-hal yang praktis Bapak Ibu yang diungkapkan dalam firman Tuhan pada hari ini tanggal 14 Februari. Agar kita melihat keinginan mata itu ternyata punya kaitannya dengan perbuatan dosa. Dan juga dengan bentuk-bentuk hal lain yang bisa membawa kita jatuh dalam dosa. Bahaya keinginan mata. Apa bahaya keinginan mata? Kita jadi tamak, kita jadi rakus, kita jadi iri hati, kita jadi cemburu, kita jadi akan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kondisi rumahku seperti ini? Kenapa kondisi keadaan hidupku seperti ini? Kita menyalahkan Tuhan. Kita jadi egois, lalu kemudian kita akhirnya bisa mencuri dan merampok. Bahaya keinginan mata. Keinginan daging sudah jelas tadi kita ketahui. Tidak ada di antara keinginan daging tersebut, yaitu perseteruan, iri hati dan cemburu yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekarang berbicara tentang keinginan mata. Keinginan mata pun akan membuat kehidupan kita secara spiritual mengalami kerusakan. Kita jadi tamak, kita jadi rakus, kita jadi cemburu, kita jadi egois, dan kemudian akan terjadi pencurian dan perampokan. Begal, peristiwa begal saat ini kita melihat banyak sekali yang dilakukan oleh anak-anak remaja, yang dilakukan oleh anak-anak yang masih sangat kecil, tetapi mereka mampu melakukan kekejaman, membunuh orang yang sedang naik motor, beramai-ramai, kemudian membuat yang sedang membawa motor ini kemudian harus jatuh dan kemudian akhirnya meninggal. Bapak Ibu, keinginan mata untuk memiliki kendaraan tersebut, lalu kemudian melakukan kejahatan. Keinginan mata mendatangkan maut, itulah yang kita ketahui. Dan kemudian godaan penglihatan pun juga diakui oleh seorang bapak gereja yang bernama Agustinus, bahwa ini adalah perangkap-perangkap yang akan membuat anak-anak Tuhan bisa membuat ia jatuh sekali lagi dalam keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, keinginan daging, keinginan mata, dan yang terakhir adalah keangkuhan hidup. Pernah melihat orang angkuh Bapak Ibu? Pernah bertemu dengan orang angkuh? Atau jangan-jangan Bapak Ibu yang menjadi pelaku angkuh, melakukan keangkuhan? 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 ini berbicara tentang keangkuhan hidup. Adalah orang yang congkak, orang yang mau menonjolkan diri. Hidup yang dimaksud di sini bukanlah suatu bentuk kehidupan yang dikatakan bahwa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi cara hidup. Keangkuhan itu adalah cara hidup atau gaya hidup yang penuh dengan kesombongan, yang senang memamerkan kepemilikan hartanya, yang juga keangkuhan itu, hidup itu yang berikut dalam slide berikut kita lihat ada gambar seorang yang sedang memandang orang lain dengan begitu kecilnya. Keangkuhan hidup membuat ia tidak menjadi berkat, bahkan kemudian merendahkan orang lain. Agama pun seringkali angkuh ya Bapak Ibu ya. Kalau kamu tidak bisa berbicara bahasa roh, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga.
Kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu ada begitu banyak keangkuhan hidup. Kita harus benar-benar memiliki satu keyakinan bahwa segala sesuatu ketika kita menerima ajaran tersebut, kalau kemudian kita menganggap kita sombong rohani, kita menganggap kitalah yang paling hebat, kitalah yang paling benar, orang lain itu tidak akan diselamatkan, orang lain hanya semuanya adalah pemilik neraka dan sayalah pemilik kerajaan sorga, maka itulah juga bagian dari bahaya keangkuhan hidup. Dan Yohanes mengkritisi pengikut ajaran Gnostis pada saat zamannya ini. Dia sebenarnya sedang mengkritik ajaran Gnostis yang kemudian juga disampaikan kepada murid-muridnya. Ajaran Gnostik apa? Ajaran Gnostik adalah ajaran yang mengandalkan gnosis, itu pengetahuan, yang mengaku lebih berpengetahuan, yang mengaku lebih teologi, yang mengaku lebih mengenal Tuhan, yang mengaku bahwa dia lebih memiliki etika dan moralitas daripada orang lain. Sikap hidup, gaya hidupnya itu meremehkan orang lain. Seandainya Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang hidup dalam kesombongan rohani, itu tidak menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain justru tidak akan mau mendengarkan perkataan kita dan karena melihat sikap hidup kita yang memiliki keangkuhan hidup. Mari kembali seperti firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ini, perintah yang baru, yaitu perintah di mana kita diajarkan untuk kalau engkau mengasihi Allah, engkau pasti tidak akan membenci saudaramu. Kalau engkau mengasihi Allah, engkau pasti tidak akan memiliki keangkuhan hidup. Kalau engkau mengasihi Allah, engkau tidak akan mungkin juga memiliki keinginan-keinginan mata dan keinginan daging yang bisa merusak hubunganmu dengan Tuhan dan sama. Dengan demikian, kita akan belajar dari firman Tuhan ini bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi dalam dunia ini adalah sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kita mendapatkan kekuatan daripada firman Tuhan di tengah masa pandemik ini. Kita tahu bahwa secara jasmani, kehidupan kita sedang terancam dengan berbagai macam virus penyakit. Dan secara rohani pun, kita juga sedang terancam dengan berbagai macam virus yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Mari kita tumbuhkan spiritualitas kita untuk tetap terus bertumbuh sesuai dengan kasih Allah, dengan keyakinan bahwa kita adalah anak-anak terang di tengah kegelapan. Kita mau menjadi terang bagi sesama kita. Kita tidak akan menghumbarkan keinginan daging kita. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang serakah, yang rakus, yang sombong. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dan kita adalah berasal dari Tuhan. Kita hidup di tengah dunia, kita diutus di tengah dunia yang gelap ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Selamat Bapak Ibu terkasih, di hari Valentine yang dirayakan hari ini oleh banyak anak-anak muda. Mari kita sadari bahwa 14 Februari ini adalah tanggal di mana kita terus mengingat kasih Allah membawa saya dalam terang. Kasih Allah membuat saya untuk mengasihi sesama. Kasih Allah membuat saya untuk terus selamanya mengasihi setiap orang yang telah Tuhan hadirkan di tengah keluarga, di tengah gereja ini, di tengah masyarakat. Tuhan memberkati setiap keluarga dan juga setiap pribadi. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam persekutuan kita, dengan segala sesuatu yang terbaik akan Tuhan juga berikan kepada Bapak Ibu terkasih. Amin.
Jemaat terkasih, mari berdiri. Kita akan mengaku iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengasihi Engkau ya Allah, dan kami bersyukur untuk firman-Mu di tengah-tengah keluarga kami, yang berbicara di tengah-tengah persekutuan gereja kami, dan yang menuntun kehidupan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah kami, yang selalu mengasihi kami dan yang akan terus mengasihi kami. Kasih-Mu tidak seperti diberikan oleh dunia ini. Kasih-Mu adalah kasih yang sejati, yang telah berkorban untuk menyelamatkan kami, bahkan selalu mendidik kami agar kami dituntun sesuai dengan firman-Mu, agar kami selalu bersyukur untuk keselamatan yang telah Engkau berikan, sehingga ketika kami hidup dalam dunia ini yang masih dipenuhi dengan banyak sekali cobaan dan godaan, keinginan-keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, Engkau menyadarkan kami di hari ini Tuhan, bahwa firman-Mu mengajarkan kami segala sesuatu itu tidak berkenan dan tidak menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Maka inilah tekad kami ya Allah, inilah komitmen kami dalam tiap keluarga, di tengah masa yang sangat sulit, di tengah masa pandemik, di tengah kami menghadapi kesulitan ekonomi, di tengah-tengah kami bergumul untuk pendidikan anak-anak kami yang sulit untuk mengikuti pelajaran melalui online, biarlah kami bisa tetap diberikan kesabaran bagi orang tua untuk selalu memperhatikan kehidupan anak-anak di tengah-tengah proses pembelajaran jarak jauh. Berkati setiap anak-anak kami yang masih sangat kecil dalam pertumbuhan, dalam pergaulan, sehingga mereka dari sejak awal ini bisa memiliki ketekunan dan kedisiplinan. Tuhan Yesus, ajar mereka agar mereka pun tidak selalu melihat segala sesuatunya untuk memenuhi keinginan diri mereka dengan keinginan daging dan juga keinginan mata, tetapi mereka mengarahkan bersama dengan para orang tua untuk melakukan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati orang tua, dan juga melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati anak-anak remaja kami, berkati gerakan pemuda, berkati agar mereka pun di tengah-tengah masa sulit ini tetap menjadi kokoh, tetap mereka kuat, tetap mereka yakin bahwa ketika mereka melangkah dan melakukan hal yang benar, hal yang suci, Tuhan Engkau membuka jalan, Engkau melakukan yang terbaik, dan Engkau menjamin kehidupan masa depan dari gerakan pemuda. Berkati kaum ibu, di tengah-tengah mereka juga sedang beradaptasi untuk mendampingi anak-anak dalam belajar. Di tengah-tengah mereka harus berhadapan dengan kondisi yang sulit ini, biarlah setiap kaum perempuan, mereka pun juga dapat hidup di tengah-tengah kekuatan yang berasal daripada Tuhan untuk melewati masa pandemik ini. Berkati setiap suami, setiap kepala keluarga. Tuhan, mereka bergumul untuk menata kehidupan ekonomi. Mereka bergumul ya Tuhan, akibat mengalami kesulitan yang terjadi di tengah-tengah masa pandemik ini. Ketika mereka di PHK, mereka juga
harus mengalami dampak ekonomi untuk bisa memberikan nafkah bagi kehidupan keluarga. Kami berdoa Tuhan, tuntunlah mereka, berkati mereka, penuhi mereka dengan berkat-Mu sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan pun ketika mereka berupaya, Tuhan menolong dan membuka jalan. Kami berdoa ya Allah untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Mereka bergumul oleh karena kelemahan tubuh dan juga mereka bergumul oleh karena berbagai penyakit yang mereka alami. Dan kami teringat juga untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Oma Konstans Korputi Item, Opa Yopi Dumano, Ibu Konstansa Meyer Penturi, Ibu Diksi Sianenia, Bapak Yohanes Ermas Paitela, Bapak Jimmy M. Sumakut, Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan Palendeng. Dalam kasih-Mu Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, dan Tuhan hadir bersama dengan setiap keluarga yang memperhatikan, merawat, dan juga memberikan semangat hidup di tengah-tengah menjalani masa sulit dan juga pemulihan tubuh yang mereka alami. Tuhan Yesus, inilah doa kami untuk program Jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor. Kami akan terus bergandengan tangan, kami akan terus sehati, kami percaya ketika kami berdoa untuk memiliki rumah ibadah, biarlah Tuhan kami berdoa tepat pada waktunya, Tuhan menolong PPSI, Tuhan menolong jemaat-Mu, sehingga rumah ibadah dapat dimiliki oleh jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor. Biarlah Tuhan Engkau sediakan di tempat yang Engkau akan lakukan yang terbaik bagi jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor ini. Sehingga dimanapun jemaat-Mu akan Engkau berikan tempat untuk beribadah, mereka akan beribadah dengan penuh syukur, dengan kerendahan hati, dengan penuh pujian, dan mereka akan menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada, bahwa tangan Tuhan yang kuasa telah memberikan segala sesuatunya tepat pada waktunya dan yang terbaik. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa dari anak-anak kami yang masih kecil hingga orang lanjut usia untuk mendapatkan rumah ibadah di tengah pergumulan jemaat-Mu Bukit Sentul Bogor ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk anak-anak yatim piatu. Kami mohon Tuhan, biarlah gereja-Mu terus juga akan memberikan kebaikan dan cinta kasih kepada mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup. Bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia, janda, duda, dan anak yatim piatu. Tuhan Yesus berkati seluruh pasien di tengah-tengah pergumulan akibat dari virus corona. Tim medis yang mendampingi dan memberikan perawatan, keluarga yang mengalami kecemasan dan kekhawatiran, Tuhan hadir menguatkan hidup mereka. Tuhan berkati pemerintah kami, agar mereka pun terus ditolong di tengah-tengah berupaya untuk memutuskan mata rantai dari virus corona ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah syukur kami bersama dengan presbiter yang bertugas pada saat ini, bersama dengan organis, pemandu lagu, tim multimedia, karyawan gereja, dan tim pelkes. Kami percaya Tuhan Engkau hadir, kami percaya Engkau selalu mendengar doa kami, dan kami percaya Tuhan ketika kami menyerahkan hidup kami, maka segala kekhawatiran, ketakutan, dan rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang akan mengubah ketakutan kami, kecemasan kami menjadi damai sejahtera. Berkati Tuhan, dengarkanlah doa-doa yang diungkapkan oleh setiap keluarga di tempat rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan mendengar doa dari tiap keluarga yang hari ini sedang berbicara kepada Engkau, mengungkapkan kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan, dan juga mengungkapkan syukur mereka. Tuhan mendengarkan doa dari setiap keluarga yang mereka naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dan juga kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Aswar Natlar di tengah ulang tahun kelahiran, bersama anak Marcelo Tarampak BR, anak Samuel Theodor Meyer, dan juga Bapak Subianto Supatmo, serta Ibu Dorina Soplanit Wati Manela. Biarlah di tengah-tengah pertambahan usia mereka, mereka selalu diberkati oleh Tuhan dan juga menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan keluarga Kainama Wane, keluarga Ibu Silviana Lohena Pesi, keluarga Gusti Kasih, keluarga Srining Sitenu, dan juga keluarga Arsano Ferdinandus serta keluarga Billy Sitania. Dalam kasih-Mu Tuhan, Kau memberkati tiap-tiap keluarga yang kami sebutkan saat ini, sehingga mereka pun terus dipenuhi dengan kasih dan berkat Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang tidak kami sebutkan, mereka sedang bergumul, mereka yang sedang mengalami berbagai macam persoalan hidup. Kami percaya Engkau mengasihi mereka, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka,
Engkau sangat mengasihi mereka untuk memberikan jalan keluar. Biarlah Tuhan Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di Bukit Sentul Bogor, bahkan dimanapun mereka berada, Tuhan mengasihi dan menolong mereka. Inilah doa syukur kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Matius 6 ayat 19 dan 33 yang menyatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tuhan kiranya berkenan atas persembahan dan tanda syukur kita. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat induk yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya dengan harta dan benda, bahkan Tuhan seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, wujudkanlah damai sejahtera bagi setiap orang agar keadilan dan ketentraman terus dirasakan semua orang. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang akan kita sampaikan secara bersama. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Karena daripada-Mu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat dilihat di Facebook GPIB Jemaat Bukit Sentul sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Mulai dari keluargaku menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Memancarkan kasih-Mu, walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.